Terima kasih nasihatnya. Mudah-mudahan Ibu Romantika selalu dalam taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Amin. selanjutnya Mas Bondan Handoko silakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, maaf pakai nama suami. Oh iya, Masya Oh Allah. ya, silakan. Pak, mau ngomongin masalah ikhlas sama apa tadi, berbagi. Siap. Ini kan kalau misalnya awalnya ikhlas nih Pak, awalnya Pak. Tapi kalau diinget-inget agak masih eh, agak-agak gemes gitu. Jadi kemarin ada maling di depan mata kita sendiri ngambil sepeda tuh kayaknya ya udah pas udah kita lihat dia ngambil sempat kejar juga dan hilang ya udah biar aja mungkin dia lebih butuh gitu kan. Tapi pas besok-besokannya kok kayak itu kok bisa ya di depan kita sendiri gitu, kita ngelihat sendiri gitu, terus dia juga bawa lari sepedanya juga udah ya udahlah gitu mau diapain gitu. Subhanallah. Kayak gitu gimana ya Ustadz, maksudnya Nah, kan ya udahlah memang mungkin dia lebih butuh gitu. Nah terus tapi kan kadang inget caranya dia ngambil dan kita ngelihat sendiri itu yang kadang subhanallah. masih suka kepikiran itu. Terus Siap. sama maaf Ustadz satu lagi Nah, nih, kita udah misalnya ya kita bersedekah dengan senutupin mungkin gitu kan, tapi mudah-mudahan Allah tahu gimana niat kita ya Mas. Kadang ada terbesit, wah ngumpet-ngumpet nih keren gitu loh Ustadz, itu tuh nah, apa ya maksudnya, lah kita udah mau coba umpetin itu gitu tapi tetap suka ada dalam hati tuh, perasaan weh itu ya. keren nih diumpetin, weh keren orang nggak tahu, itu kan ngeri ya Ustadz, maksudnya saya Nah, juga nggak paham ini apa sih ya Allah, udah pengen coba. Kan Ustadz pernah bilang sedekah itu yang lebih baik itu ya benar-benar nggak ada yang tahu kan gitu, jadi nah, mohon Masya Allah. apa Barakallahu pencerahannya fiik. Ustadz, makasih Siap, Ustadz, barakallah. sama-sama. Wa fiik wa barak. Nah, mahibati fillah. Ada dua pertanyaan ini. Yang pertama berkaitan dengan maling yang mencuri barang kita. Itu bukan bicara ikhlas sebenarnya. Tapi bicara sabar. Itu musibah yang menimpa kita. Karena kita tidak ada niatan berbagi sama itu orang sama sekali. Kita kena musibah. Yang ucapan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi memang boleh kita berdoa sama Allah. Ya Allah, mamanya, kalau orang itu mengambil karena kebutuhan, ya Allah, berkahi dia. Kita berdoa semoga kita maafkan pencurian dia. Karena ada orang yang ngambil karena kebutuhan yang mendesak. Untuk makan, umpamanya, untuk biaya hidup. Tapi kalau dia mencuri, karena memang dia bukan orang baik ya, memang profesi dia sebagai pencuri, maka boleh kita doakan umpamanya bala dan musibah yang menimpa orang tersebut, atau kita doakan hidayah buat orang itu, dan semoga Allah itu jadi pencurian dia yang terakhir ya. Itu nggak ada masalah. Tapi yang jelas itu musibah, dan memang menghadapi musibah itu adalah bisa jadi dengan cara tadi bersabar, itu paling minimal. Kemudian naik, kita ridho dengan ketentuan Allah, pasti ada hikmahnya. Yang ketiga, tingkatan syukur. Kita bersyukur kepada Allah. Semoga ya Allah pencurian itu jadi penghapusan dosa buat aku gitu loh. Jadi nggak usah mikirin orangnya supaya kita lebih tabah, yaitu mikirin diri kita. Kok bisa yang dicuri? Kayaknya banyak dosa anak ini. Dengan cara seperti itu, ya udah yang terjadi biarlah terjadi. Kemudian kalau kita bicara ingin itu kembali, nggak masalah kita berdoa memohon kepada Allah supaya tadi barang itu kembali umpamanya. Karena itu hak kita yang diambil dengan cara tidak baik. Yang tentunya ada keterpaksaan. Kalau bicara anak ikhlaskan, terpaksa. Kalau engkau ikhlas, yang kau kasihkan kepada orang sebenarnya. Tapi ini kan terpaksa. Karena udah nggak ada di depan mata gitu loh. Jadi jalannya memang sabar. Atau tadi sampai tingkatan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun bicara menyembunyikan amalan. Yang itu salah satu cara agar kita ikhlas. Namun gimana Ustaz? Udah disembunyikan, tapi ada perasaan lain. Perasaan lain ini berbahaya, jemaah. Termasuk yang menghapuskan pahala juga. Yaitu ujub. Bangga dengan apa yang dia lakukan. Bagaimana mengusir kebanggaan tersebut?
perasaan tadi, keren kayak ini itu, dengan cara memandang kepada Allah. Bahwa Allah lah yang mendorong dia untuk sedekah sembunyi-sembunyi. Kalau tanpa bantuan Allah, tanpa taufik Allah, nggak mungkin aku bisa sedekah sembunyi-sembunyi. Jadi tidak mengatakan ana, aku, enggak. Karena perasaan ini yang membuat akhirnya setan bisa masuk ke kita. Oh keren kok, nggak ada orang yang tahu. Sebenarnya yang maha baik itu Allah. Karena dia yang membimbing kita. Jadi ini mungkin perasaan yang perlu dihadirkan di diri kita ketika kita sedekah sembunyi-sembunyi, agar tidak ujub. Kita harus tahu, berbangga dengan diri sendiri itu termasuk yang kata Nabi SAW, penghancur diri manusia. Yang itu akan menyebabkan gugurnya amalan dia. Gara-gara ujub, bukan riya dia. Riya itu ingin dilihat orang. Ingin dipuji sama orang. Tapi yang namanya ujub itu berbangga dengan diri sendiri. Seperti katak dalam tempurung yang teriak-teriak. Nggak ada yang dengar, cuma dia saja yang tahu. Itu ujub. Maka dihindarkan hal itu agar Allah menerima amalan kita dengan memandang semua kebaikan itu dari Allah. Aku bisa sholat, aku bisa bersedekah, aku bisa berhaji, aku bisa berbuat amal kebajikan, aku bisa terhindar dari dosa. Itu juga karena Allah yang memberikannya kepada kita. Hada wallahu a'lam bissawab.